Halo teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas tentang pengenalan sistem ERP melalui software Odoo.com. Sebelum kita mulai videonya, yuk jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu yuk. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Novi Wiliani, lalu ada Feni Andriani, Winnie Louis, Christina Francisca, dan yang terakhir Herman. Halo semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning disebut juga perencanaan sumber daya perusahaan. ERP merupakan suatu proses yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengelola bagian penting dari bisnis yang dijalankan. Aplikasi ini membantu perusahaan merencanakan sumber daya dengan menggabungkan keseluruhan proses ke dalam suatu sistem untuk menjalankan perusahaan. Gak heran kalau ERP itu dianggap sebagai perekat yang mengikat sistem komputer berbeda untuk organisasi atau perusahaan besar. Tanpa aplikasi ERP, setiap departemen akan memiliki sistem yang dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifiknya. Namun dengan aplikasi ERP, semua sistem dapat diakses melalui satu aplikasi dengan satu halaman terbuka. Aplikasi ERP juga memungkinkan berbagai departemen untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dengan bagian perusahaan lain secara mudah. Enterprise Resource Planning memiliki sejumlah modul dengan fitur keuangan, pengadaan, manufaktur, manajemen persediaan, pesanan, gudang, manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia, otomatisasi layanan profesional, otomatisasi pemasaran, dan e-niaga. Berbekal modul dan fitur tersebut, aplikasi ERP efektif membantu perusahaan menghubungkan informasi tentang keuangan, distribusi, produksi, dan sumber daya manusia secara bersamaan. Proses ini menggabungkan sistem pemantauan pesanan dengan stok barang, utang dagang, dan database konsumen ke dalam satu sistem. Terima kasih. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai ERP, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Odoo. Odoo adalah aplikasi ERP yang didirikan oleh Fabien Pincars pada tahun 2002 di Belgia. Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning ERP. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi, Customer Relationship Management CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan juga pembelian. Semua modul ini bertujuan untuk berkomunikasi secara efisien dan lancar antara satu dengan yang lainnya untuk saling bertukar informasi. Terdiri dari lebih dari 30 modul utama yang diperbarui secara berkala. Odoo juga dilengkapi dengan lebih dari 16.000 aplikasi atau plugin pihak ketiga yang tersedia di toko aplikasi mereka. Odoo juga merupakan software yang mempunyai cakupan yang besar untuk kebutuhan pelanggannya. Hal ini dikarenakan, yang pertama, Odoo menawarkan full suite of business app yang dibutuhkan oleh perusahaan besar dengan pemakaian secara user-friendly. Yang kedua, Odoo merupakan aplikasi yang fleksibel dan full terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, Odoo merupakan aplikasi open source sehingga dapat disesuaikan dengan bisnis serta proses apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hal-hal yang terdapat di dalam Odoo. Baiklah, setelah apa yang kita ketahui apa itu Odoo, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang ada dalam Odoo. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan ini modul kemungkinan membuat kita pesanan baru dan menyatukan ke semua pesanan serta pengiriman barang untuk pelanggan yang ada di berbagai negara. Yang kedua itu pos atau tempat penjualan. Tempat atau penjualan ini kemudahan untuk para pengguna. Mereka melalui transaksi yang jangkau, cepat, dan ringan untuk mempermudah proses transaksi bisnis mereka. Nah, yang ketiga pembeli. Pembeli ini untuk kita mengajukan penawaran ke pemasok atau ke beberapa pemasok dengan sistem tenar. Yang keempat inventaris atau gudang. Inventaris atau gudang ini menyediakan fungsionalitas untuk mengatur banyaknya gudang sehingga tidak perlu khawatir bagi pelanggannya yang ingin atau yang berbisnis dengan mereka berkembang, mereka tidak perlu memikirkan gudangnya lagi karena mereka telah menyediakan gudang baru. Nah, yang selanjutnya itu ada CRM. CRM ini manajemen hubungan pelanggan. Nah, yang ini
untuk menganalisis transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan penjualan mereka melalui dengan hubungan yang sangat baik. Dan yang terakhir itu adalah e-commerce. Nah, e-commerce ini tidak perlu kita lakukan lagi karena sekarang di mana mereka menjualan atau memasarkan produk atau jasanya melalui sistem online yang mereka miliki. Halo teman-teman semua. Baiklah, setelah teman-teman mengenal tentang apa itu ERP dan aplikasi Odoo.com, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat invoice melalui aplikasi Odoo.com. Tentu saja invoice ini merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam sebuah bisnis. Bagi penjual, invoice menjadi bukti dari transaksi, sedangkan bagi pembeli, invoice merupakan petunjuk jumlah dan cara pembayaran. Baiklah, langsung saja dapat kita lihat. Di sini saya sudah membuka website aplikasi Odoo.com. Untuk membuat invoice, teman-teman ke bagian apps. Setelah itu kita klik ke bagian sales. Muncul tampilan seperti ini, kita klik yang ini. Muncul tampilan seperti ini, teman-teman isi nama teman-teman, email teman-teman, nama dari perusahaan teman-teman, nomor teleponnya, negaranya, bahasa, ukuran dari perusahaan teman-teman. Baiklah, setelah semuanya terisi, kita klik Start Now. Baiklah, untuk membuat invoice, kita ke bagian sales. Berikut disajikan langkah-langkah untuk membuat invoice. Yang pertama, kita harus mengisi data perusahaan kita. Kita klik Let's Start, lalu kita isi teman-teman. Isinya, kualitas. Setelah itu kita isi website-nya. Setelah itu klik apply. Setelah itu kita ke bagian quotation layout, kita klik customize. Muncul tampilan seperti ini. Quotation layout ini berfungsi untuk mendesain atau mengatur bagaimana tampilan dari invoice teman-teman. Misalnya layoutnya ada 4, ada light, box, bold, dan strip. Sini saya akan pilih yang box. Teman-teman juga dapat mengatur bagaimana font dari tulisan invoice teman-teman. Saya pilih yang railway. Selanjutnya teman-teman juga dapat memasukkan logo dari perusahaan teman-teman. Masukkan. Dan teman-teman dapat memilih warna dari invoice teman-teman. Setelah itu dapat memilih background, saya kosongkan saja, dan tagline atau moto. Ini saya isi. Oke, setelah semuanya selesai, teman-teman klik save. Oke, selanjutnya kita ke order confirmation. Di set payments, kita pilih saja electronic signature. Kita klik apply. Setelah itu kita ke bagian sample quotation. Kita klik send sample. Setelah akan muncul tampilan seperti ini, di sini teman-teman dapat mengisi nama pelanggan atau customer teman-teman dan bila kita create. Teman-teman dapat mengisi jatuh temponya atau bagaimana term dari pembayaran customer tersebut. Di sini dapat kita lihat teman-teman dapat mengisi produk dari yang telah dibeli oleh customer tersebut. Misalnya di sini kita klik. Oke, setelah itu teman-teman mengisi harganya.
10.000. Lalu terdapat pajak juga, teman-teman dapat mengeditnya. Misalnya teman-teman hanya akan menambah satu lagi jenis barang, teman-teman klik saja add a product. Klik misalnya oke. Nah, selesai kita isi lagi harganya. Dan setelah barangnya sudah terinput semua, kita save. Nah, itu di bagian sini terdapat untuk melihat bagaimana preview dari invoice teman-teman. Teman-teman klik sini, customer preview. Kita lihat sudah diberikan simpulan dari invoice teman-teman. Kita dapat mengirimnya langsung kepada customer melalui email. Dapat juga kita print, dapat juga kita download. Misalnya saya coba download. Open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini terdapat logo dari perusahaan teman-teman, moto teman-teman, nama perusahaan dan alamat, nama customer, nomor invoice-nya, tanggal, sales, dan barang-barang. Kan ada email dan laman dari website perusahaan teman-teman. Baiklah, sampai di sini bagi cara untuk membuat invoice dari melalui aplikasi Odoo.com. Terima kasih teman-teman. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendaftarkan karyawan dengan aplikasi Odoo. Pertama kita klik dulu aplikasi karyawan, kemudian klik lanjutkan. Kemudian akan muncul tabel formulir yang harus kita isi. Formulir diisi sesuai dengan nama perusahaan, email, juga nomor telepon. Lalu untuk skala perusahaan dan bidang utama itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Setelah semua selesai, kamu klik aplikasi Employee. Setelah itu, kamu klik Create, lalu isi nama karyawan, posisi karyawan, nomor telepon karyawan, email, serta departemen di mana tempat dia bekerja. Kemudian jangan lupa untuk mengisi siapa atasannya. Setelah itu, kamu tinggal klik Save. I know